Dengan sekatan, kini Mas Dikin mulai membawa laju mobil menuju ke rumah Mbah Wodo. Dan kini di antara ekspresi kebingungan yang terlihat di wajah Mas Dikin, terlihat Mas Dikin agak memperlambat laju mobil yang dibawanya guna mencari tanda-tanda jalan yang menuju ke rumah Mbah Wodo. "Pak, kalau nggak salah ini jalannya deh," ucap Mas Dikin sambil menepikan mobil di pinggir jalan. Mendapati hal tersebut, kini aku, Indra, dan Minto memutuskan untuk keluar dari dalam mobil guna memastikan perkataan Mas Dikin tersebut. "Gimana, Ndra?" tanyaku seraya memperhatikan setiap tanda yang ada di tempatku berada saat ini. "Sepertinya memang ini jalannya, Za," jawab Indra sambil menunjuk jalan setapak dengan aspalnya yang rusak. "Kalian tunggu di sini saja, biar aku sama Indra yang ke rumah Mbah Wodo," ucapku dan berbalas dengan saling bertukar pandangnya Minto dan Mas Dikin. "Hah? Kamu yakin, Za?" tanya Minto sambil melemparkan lampu senter ke arah Indra. "Yakin, Tok." Selepas dari perkataanku tersebut, pandanganku kini terarah pada jarum jam yang ada di jam tangan. Terlihat waktu telah menunjukkan hampir jam 4:30 pagi. "Ayo, kita jalan sekarang, Dra," ajakku dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Dan kini di antara kegelapan yang masih menyelimuti kawasan hutan, aku dan Indra mulai berjalan menembus kegelapan dengan bermodalkan cahaya senter. "Za, bukankah itu jalannya?" tanya Indra sambil mengarahkan cahaya senternya ke tumpukan batu alam yang membentuk susunan anak tangga. "Sepertinya iya, Indra," jawabku sambil memperhatikan susunan anak tangga yang ada di hadapanku ini. Dan kini setelah aku merasa yakin bahwa susunan anak tangga ini adalah jalan menuju ke rumah Mbah Wodo, aku segera mengajak Indra untuk melalui susunan anak tangga tersebut. Lama kini kami berjalan menaiki susunan batu alam ini. Seiring dengan rasa lelah yang mulai kami rasakan ini, aku merasa susunan batu alam ini seakan membentuk susunan anak tangga yang lebih banyak dibandingkan ketika pertama kali kami melaluinya. "Za, kita nggak salah jalan kan? Kok rasanya jadi jauh banget sih?" gumam Indra di antara butiran keringat yang mulai membasahi wajahnya. Dan kini, begitu mendapati perkataan Indra tersebut, aku memilih untuk berdiam diri dan melanjutkan langkah kaki ini. "Za, jangan diam aja kamu. Kita pasti udah salah jalan ini." "Kita nggak salah jalan, Dra." Sebatang rokok ini telah aku surutkan untuk menghilangkan rasa kekhawatiranku atas situasi yang tengah aku alami ini. "Tapi aneh. Ini ada yang aneh, Dra." "Aneh gimana, Za?" tanya Indra seraya mengambil bungkusan rokok dari genggaman tanganku. "Ini jalan yang sama, tangga yang sama, tapi kok aku merasa jalan ini seperti nggak berujung, karena seharusnya berakhir di sebuah lapangan datar, di mana rumah Mbah Wodo berada." "Bukankah itu yang mau kamu katakan, Za?" ucap Indra memotong perkataanku yang belum selesai terucapkan. Dan kini, di antara anggukan kepalaku untuk merespon perkataan Indra tersebut, terlihat Indra menyulutkan sebatang rokok untuk mengusir kegelisahan hatinya. "Tenang, Dra, sebentar lagi hari akan terang, dan aku yakin kita pasti akan bisa menemukan rumah Mbah Wodo." Di antara keterdiamanku dan Indra yang kini hanya bisa terduduk di atas undakan anak tangga, sepertinya kegelapan yang menyelimuti kawasan hutan ini seakan tidak terpengaruh oleh pergerakan waktu yang terus berjalan. Mendapati hal tersebut, aku kembali mengarahkan pandangan mata ini ke sekitar dari undakan anak tangga. Tapi, kegelapan yang menyelimuti kawasan hutan ini seperti berusaha untuk menyembunyikan rumah Mbah Wodo dari pandangan mata kami ini. "Lihat ini, Indra, udah jam 5 pagi. Aku udah tahu, Za," ucap Indra seraya memperlihatkan jam yang melingkar di tangannya. Hampir 1 jam lamanya, kini kami kembali bergulat di antara rasa dingin dan keinginan untuk memejamkan mata ini. Pergerakan dari jarum jam yang terus berjalan, kini seperti menghadirkan sebuah kenyataan
atas ketiadaan dari sinar matahari yang akan menyingkap selimut kegelapan di kawasan hutan ini. "Za," ujar Indra seraya memperlihatkan keberadaan dari jarum jam di jam tangannya yang telah menunjukkan pukul 6 pagi. "Ada yang tidak beres ini, Za. Jangan diam aja kamu. Kita harus gimana?" ujar Indra kembali seraya menyentuhkan tangannya pada bahuku. "Ini emang aneh, Indra. Sebaiknya kita kembali ke mobil aja yuk, dan lupakan aja ransel gue itu." Selepas dari perkataanku itu, kini aku mengajak Indra untuk menuruni susunan anak tangga. Tapi, baru saja langkah kaki kami ini menuruni beberapa anak tangga, Indra memintaku untuk menghentikan langkah kaki ini. "Ada apa, Indra?" tanyaku seraya memperhatikan Indra yang tengah menolehkan pandangannya ke arah anak tangga yang baru saja kami lalui. "Tadi aku seperti mendengar ada yang memanggil nama aku, Za," jawab Indra seraya mengarahkan cahaya senternya ke arah anak tangga yang telah kami lalui. "Ah, jangan ngaco lu, Indra. Udahlah, sebaiknya kita sekarang cepat turun," ucapku sambil kembali menuruni anak tangga. Tapi baru aja aku menuruni beberapa anak tangga, suara panggilan Indra kembali terdengar dan menghentikan pergerakan dari kakiku ini. "Apalagi sih, Indra?" teriakku dengan rasa gusar. "Coba kamu lihat ini, Za." Seiring dengan perkataan yang berucap dari mulut Indra, terlihat Indra menyibak kerimbunan semak belukar yang ada di sisi kanan anak tangga. Mendapati apa yang tengah dilakukan oleh Indra tersebut, aku segera menghampiri Indra untuk melihat apa yang tengah dilihatnya saat ini. Hingga akhirnya, di saat kini aku telah melihat apa yang tengah dilihat oleh Indra, aku mendapati keberadaan hamparan tanah lapang dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. "Bukankah seharusnya rumah Mbak Wodo itu berada di tempat ini, Za?" "Benar, Dra. Ini seharusnya tempat kediaman Mbak Wodo. Tapi di mana rumah itu?" tanyaku seraya mulai berjalan untuk mencari keberadaan rumah Mbah Wodo. Dan kini seiring dengan tatapan mataku yang hanya bisa menemui keberadaan pohon-pohon besar, terlihat keberadaan sebuah batu besar yang sepertinya posisi dari batu tersebut telah menggantikan keberadaan rumah Mbah Wodo yang seharusnya berada di posisi itu. "Aku takut, Za. Sumpah aku takut. Coba kamu bayangin, Za. Ini udah hampir jam 6:30 pagi. Tapi kenapa keadaan di sini masih gelap gulita seperti ini?" ujar Indra di antara kepalanya yang terengadah menatap langit. Bagaimana mungkin ya dua buah individu bisa berhalusinasi hal yang sama dan dalam waktu yang bersamaan seperti ini? Gumamku pelan dan berbalas dengan tatapan mata Indra yang terarah ke wajahku. "Maksud kamu apa, Za?" Nggak ada maksud apa-apa, Indra. Gue cuma lagi ngelantur aja." Selepas dari perkataanku tersebut, aku segera berjalan mengelilingi batu besar yang ada di hadapanku ini. Dengan harapan aku akan bisa meyakini diriku bahwa keberadaan rumah Mbah Wodo memang seharusnya berada di posisi batu besar sekarang ini. Dan kini begitu Indra melihat apa yang tengah aku lakukan ini, Indra terlihat mengarahkan senternya untuk memeriksa situasi di hamparan tanah lapang. "Rumah Mbah Wodo yang lebih besar dari ransel aku aja nggak bisa aku temui, apalagi ransel aku itu," gerutuku di antara tatapan mataku yang memperhatikan situasi di sekitar batu besar. Hingga akhirnya, di antara keterbatasan pandangan mataku ini dalam melangkah, tiba-tiba saja kakiku ini terantuk oleh sesuatu yang ada di atas tanah. Mendapati hal tersebut, aku segera melayangkan pandangan mata ini ke arah tanah. Dan di saat itulah, tanpa sengaja, aku menemukan keberadaan ranselku yang tergeletak di atas tanah. "Dra, sini Dra!" teriakku, mencoba untuk memberitahukan Indra atas penemuan ranselku yang tidak terduga ini. "Za!" teriak Indra menjawab teriakanku. "Ransel aku udah ketemu, Dra. Jangan dicari lagi. Cepat kamu kesini!" teriakku kembali seraya hendak memeriksa isi dari ransel. Tapi kini baru saja aku memulai memeriksa isi ransel, suara teriakan Indra yang penuh dengan kepanikan kini terdengar mendekat. Mendapati hal tersebut, aku terpaksa mengurungkan keinginanku yang ingin memeriksa isi ransel. "Ampun aku, Za, ampun!" teriak Indra dengan menunjukkan ekspresi kepanikannya
di antara tangannya yang terlihat gemetar. Terlihat Indra melepaskan genggaman tangannya pada lampu senter. Kamu kenapa, Indra? Lihat nih, ranselnya udah aku temukan, ucapku sambil mengambil lampu senter yang telah dijatuhkan oleh Indra di tanah. Tenang, Indra, tenang. Sekarang ransel ini udah bersama kita. Kamu boleh pegang kujang milik aku ini, kalau memang hal itu bisa membuatmu tenang. Kali ini aku mencoba untuk memberikan sugesti keberanian yang akan menenangkan kepanikan Indra, walaupun sugesti itu telah terucap dari sebuah kebohongan. Kamu yang pegang aja, Za. Aku percaya sama kamu kok, ucap Indra, yang sepertinya kini sudah mulai bisa mengontrol kepanikannya. Sekarang tolong kasih tahu gue, Indra, apa yang sebenarnya telah kamu lihat sampai kamu terlihat ketakutan seperti itu, tanyaku dengan pandangan terarah ke wajah Indra. Aku telah melihat bahwa Do ada di sana, Za, jawab Indra dengan suaranya yang terdengar bergetar. Dan kini di antara keengganan Indra untuk menolehkan pandangannya ke tempat di mana Indra telah berjumpa dengan Mbah Wodo, nampak Indra mengarahkan jari tangannya ke arah tempat tersebut. Dan kini begitu mendapati perkataan Indra tersebut, aku segera mengarahkan cahaya senter ke arah tempat yang telah ditunjuk oleh Indra. Kamu yakin, Indra, udah melihat Mbah Wodo di sana? Tanyaku begitu kini aku tidak mendapati keberadaan seorang pun di tempat yang telah ditunjuk oleh Indra. Sumpah, Za, aku yakin banget kalau seseorang yang telah aku lihat tadi itu adalah Mbah Wodo. Hanya saja, pada saat aku melihat Mbah Wodo tadi, aku melihat keadaan tangan Mbah Wodo berlumuran darah karena tengah memegang sesuatu. Hah? Memegang apa, Tok? Aku gak tahu, Za. Tapi sesuatu yang dipegang oleh Mbah Wodo itu telah memancing kehadiran dari anak-anak kecil yang menyerupai monyet keluar dari semak belukar dan pepohonan besar itu. Dan di saat itulah Mbah Wodo memberikan anak-anak kecil itu makan dengan sesuatu yang ada di dalam genggaman tangannya itu. Hingga akhirnya, karena aku penasaran ingin melihat secara lebih jelas lagi, aku menyorotkan cahaya senter ke arah Mbah Wodo. Tapi sepertinya cahaya senterku itu telah membuat anak-anak kecil yang menyerupai monyet itu merasa terusik dan hendak menghampiri aku, jawab Minto tanpa berani sedikit pun untuk menolehkan pandangannya ke tempat yang telah ditunjuknya. Berarti segerombolan anak kecil yang telah kamu lihat itu sama persis dengan apa yang telah dilihat oleh Minto. Benar, Za. Sebaiknya sekarang kita pergi aja, Za. Aku benar-benar takut, Za, ujar Indra dan berbalas dengan rasa keingintahuanku. Baiklah, Indra, kita pergi sekarang. Selepas dari perkataan aku tersebut, aku segera menarik tangan Indra untuk berjalan. Dan kini di antara keberadaan dari mata Indra yang tertutup rapat telah membuat langkah kaki Indra berjalan secara perlahan, hingga akhirnya setibanya aku di tempat di mana Indra mengaku telah bertemu dengan sosok Mbah Wodo. Aku menghentikan langkah kaki ini dan meminta Indra untuk membuka pejaman matanya. Sia, aku jadi merinding lagi, Za, jika harus mengingat lagi wajah Mbah Wodo yang terlihat dingin dan menyeramkan itu, ujar Indra di antara keterdiamanku yang tengah mengarahkan cahaya senter untuk mencari keberadaan Mbah Wodo, seperti apa yang telah dikatakan oleh Indra. Za, kok kita jadi berhenti sih? Iya, bagaimana aku mau jalan, Indra? Emangnya kamu bisa menuruni anak tangga dengan mata tertutup seperti itu? Ujarku membohongi Indra dan berbalas dengan keterdiaman Indra yang masih tetap menutup matanya. Coba lihat, Indra, jangan tutup mata terus. Sumpah nggak ada apa-apa di sini. Kita harus turun sekarang, Indra. Sumpah kamu, Za, nggak bohong. Cewek kamu, Indra. Sumpah ngapain juga sih gue bohongin lu? Atau kamu emang berniat berada di tempat ini terus? Selepas dari perkataanku tersebut, terlihat Indra mulai menggerakkan kelopak matanya. Hingga akhirnya di saat Indra kini telah membuka pejaman matanya, Indra nampak terpaku sejenak dengan pandangan menatap ke arah rimbunan semak belukar dan pepohonan besar yang terselimuti oleh kegelapan.
Dan kini, setelah keterpakuannya tersebut, tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, tiba-tiba saja Indra terlihat berlari menuju ke tempat susunan anak tangga dengan diiringi oleh suara teriakannya yang keras. Dan pada saat yang bersamaan, kini aku seperti merasakan adanya hembusan nafas yang menerpa wajahku ini. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk segera berlari menyusul Indra yang telah berlari jauh menuruni anak tangga. "Ndra, tungguin aku, Ndra!" teriakku di antara pergerakan langkah kakiku yang menuruni anak tangga. Hingga akhirnya, setelah cukup jauh, aku menuruni anak tangga. Terlihat Indra tengah menanti kehadiranku di salah satu anak tangga dengan menunjukkan irama nafasnya yang memburu. "Brengsek kamu, Ndra, pakai acara ninggalin aku. Udah gitu lari kamu cepet banget lagi," ujarku dengan nafas yang tersengal-sengal. "Kamu yang brengsek, Za. Kamu udah bohongin aku." "Sumpah, Ndra, gue gak bohongin elu. Tadi itu gue emang enggak ngeliat apa-apa." Kini begitu mendapati perkataanku tersebut, terlihat ekspresi kekesalan di wajah Indra. Sialan kamu, Za. Aku ndak peduli kamu mau lihat sesuatu atau enggak. Kamu itu udah membohongi aku dan berhenti di tempat itu," ujar Minto dan bersambut dengan gelak tawaku. Beneran emang sinting kamu, Za. Di situasi seperti ini, kamu masih sempat-sempatnya bercanda seperti itu. Selepas dari perkataannya tersebut, nampak Indra melepaskan gelak tawanya. "Lebih baik kita ke mobil sekarang, Ndra. Kasihan Minto dan Mas Dikin, udah terlalu lama menunggu. Pasti mereka sekarang sedang bertanya-tanya, kenapa kita belum juga balik," ucapku dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Dan kini di antara kegelapan yang masih menyelimuti kawasan hutan, aku dan Indra segera berjalan menuju ke mobil, di mana Minto dan Mas Dikin telah menunggu kedatangan kami ini. Bangsat, mereka itu lagi di mana sih, Za?" maki Indra di antara pandangannya yang mencari keberadaan dari mobil yang seharusnya terparkir di pinggir jalan. "Entahlah, Ndra, gue nggak tahu," jawabku seraya membaringkan tubuh ini di pinggir jalan. Dan kini, begitu mendapati apa yang tengah aku lakukan, terlihat Indra berjalan menghampiriku lalu membaringkan tubuhnya di sampingku. "Maafin gue, Indra, gara-gara gue lu jadi ikut mengalami hal seperti ini." Mendapati perkataanku tersebut, terlihat Indra hanya tersenyum kecil. Dalam tatapan matanya yang menerawang jauh menatap ke arah langit. Entah apa yang ada di dalam pikirannya sekarang ini. Hingga akhirnya, setelah cukup lama kami terdiam dalam lamunan, nampak terlihat cahaya pagi yang mulai menyingkap kegelapan malam. Ini benar-benar gila, Ndra. Sekarang ini udah pukul 9 pagi. Tapi coba lu lihat warna langit itu. Apa yang kita lihat sekarang ini seperti menggambarkan pukul 6 pagi. Kamu takut apa enggak, Za? Jujur aja aku takut banget, Za. Dan aku takut kita terjebak di sini. Terjebak dalam situasi yang kita ndak mengerti. Lu pikir gue robot yang gak mempunyai rasa takut, Ndra? Gue juga takut. Tapi gue lebih takut lagi jika suatu saat nanti gue harus menceritakan apa yang gue alami ini kepada orang lain. Mereka pasti akan menganggap gue ini orang yang gak waras, ujarku dan berbalas dengan tatapan mata Indra yang memandang ke arah wajahku. Pemikiran positif gue, Indra. Mungkin apa yang tengah kita alami ini adalah bagian dari mimpi kita. Entah sekarang gue ada di mimpi elu atau elu yang sedang berada di mimpi gue. Yang pasti semuanya ini bukan hal yang nyata, Ndra. Maksud kamu apa sih, Za? Aku sama sekali tidak ngerti dengan perkataanmu itu. Maksud gue, Ndra, bisa jadi gue sedang berada di alam mimpi elu atau sebaliknya. Yang pasti di saat kita terbangun nanti, salah satu di antara kita pasti akan bercerita tentang ini semua. Wah, benar-benar udah gila kamu, Za. Udah jelas-jelas ini kejadian yang nyata kok, tapi masih aja kamu bilang kejadian yang gak nyata, ujar Indra seraya menyepak kakiku. Sialan, sakit tau, Ndra. Biar kamu sadar, Za, kalau kejadian yang sedang kita alami ini adalah kejadian yang nyata. Aku tetap berdoa semoga kejadian ini memanglah seperti apa yang telah aku katakan tadi, Ndra. Udahlah, terserah kamu, Za. Yang pasti aku hanya berdoa semoga apa yang tengah kita alami ini akan segera berakhir. Aku benar-benar udah letih, Za. Selepas dari perkataan Indra tersebut, kini suasana menjadi hening karena Indra telah terlelap dalam rasa letihnya
Hingga akhirnya, setelah beberapa saat lamanya kami tertidur, secara samar, aku seperti mendengar adanya suara perbincangan yang terdengar begitu dekat dengan keberadaan kami saat ini. Mendapati hal tersebut, aku berusaha membangunkan Indra untuk memberitahukan apa yang telah aku dengar itu. Syukurlah akhirnya kamu udah sadar. Di antara pejaman mataku yang kini telah terbuka, terlihat kehadiran Minto beserta beberapa wajah asing yang tengah menghubungi keberadaanku saat ini. Mendapati hal tersebut, kini aku hanya bisa memandangi wajah-wajah asing itu satu persatu, tanpa ada satupun yang bisa aku kenali. Tok, di mana kita, Tok? Tanyaku kepada Minto yang terlihat tengah meminta segelas air kepada salah satu wajah asing yang ada di dalam ruangan ini. Minum dulu, tenangin dulu pikiran kamu. Di mana kita, Tok? Siapa mereka ini? Tanyaku kepada Minto. Dan kini di antara posisiku yang telah terduduk di atas tempat tidur, aku meneguk air putih yang telah diberikan oleh Minto, seraya memandangi wajah-wajah asing yang berada di dalam ruangan. Kita sedang berada di rumah salah satu pemuka desa, jawab Minto, dan berbalas dengan keterdiamanku. Mereka ini adalah warga desa yang membantu mencari dan menemukan keberadaan kalian. Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini keteringatanku atas Indra dan Mas Dikin telah membuat aku mengarahkan pandangan ini untuk mencari keberadaan Indra dan Mas Dikin di dalam ruangan. Indra, Mas Dikin, di mana mereka semua, Tok? Tanyaku dengan penuh kepanikan. Mendapati hal tersebut, kini Minto mencoba untuk menenangkan kepanikanku. Tenang, tenang, kata Minto. Di mana Indra dan Mas Dikin, Tok? Di mana? Tanyaku kembali dengan nada yang meninggi. Mereka ada di kamar yang lain, Sebaiknya kamu tenang dulu, istirahat dulu. Dan kini, begitu aku mendengar jawaban Minto yang penuh dengan keraguan tersebut, bayanganku akan kejadian buruk yang telah menimpa Mas Dikin dan Indra kini seperti bermain-main di dalam pikiranku ini. Hingga akhirnya, tanpa berpikir panjang lagi, aku segera beranjak dari tempat tidur untuk mencari keberadaan dari Indra dan Mas Dikin. Tapi, baru saja aku berdiri dan hendak melangkah, rasa pening yang aku rasakan pada kepala ini kini telah membuat aku hampir terjerembab jatuh. Mendapati hal tersebut, Minto dibantu dengan beberapa warga desa yang tengah berada di dalam ruangan kini merebahkanku kembali di atas tempat tidur. Masih aja kamu keras kepala, ucap Minto sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebaiknya kamu pamit dulu, Mas Minto, biar Mas Rezanya bisa beristirahat dulu. Dan nanti bila ada keperluan apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Pak Suko. Terima kasih atas bantuan bapak-bapak sekalian. Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini bapak yang mewakili warga desa serta beberapa warga desa lainnya menyalami tanganku dan Minto, lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan. Pak Suko? Tanyaku kepada Minto dengan rasa bingung. Nama pemuka desa ini, pemilik rumah ini. Tok, sekarang tolong kamu jujur sama aku, Tok. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Indra dan Mas Dikin? Sudahlah, sebaiknya kamu makan aja dulu. Nanti pasti akan aku ceritakan semuanya. Sumpah, Tok, aku benar-benar gak nafsu makan jika aku belum tahu akan kondisi Indra dan Mas Dikin saat ini, Tok. Ujarku seraya mengarahkan tatapan mata ini ke wajah Minto. Tolong untuk kali ini aja kamu ikutin permintaanku ya. Kamu harus sabar, istirahat dulu. Baru nanti setelah kondisi kamu pulih, aku janji akan menceritakan semuanya. Di antara pergerakan Minto yang kini hendak berjalan keluar dari dalam ruangan, untuk kedua kalinya Minto kembali meminta kepadaku untuk memakan makanan yang telah disediakan oleh warga desa. Dan kini begitu mendapati permintaan Minto tersebut, dengan perasaan malas, aku meminta tolong kepada Minto untuk mengembalikan piring yang berisikan makanan dari atas meja. Nah, gitu dong, Apa perlu sekalian aku suapin juga nih? Canda Minto
seraya menyerahkan piring yang ada di tangannya kepadaku. Tapi kini seiring dengan aku yang telah memaksakan diri untuk memakan beberapa suap nasi, suara kumandang azan yang terdengar dari kejauhan kini telah menghentikan pergerakanku dalam menyuapkan nasi ke dalam mulut. Dan entah mengapa kini, di saat aku mendengar suara kumandang azan tersebut, aku seperti merasakan adanya jarum tajam yang menghujam ke seluruh bagian tubuhku ini. Kamu kenapa, Za? Tanya Minto, begitu melihat aku yang melemparkan piring yang ada di tanganku ke lantai. Dan kini di antara rasa kesakitanku akibat dari suara kumandang azan yang masih terdengar, terlihat Minto menunjukkan ekspresi kebingungannya dalam menyikapi rasa sakit yang tengah aku rasakan ini. Za, sadar Za, kamu jangan nakutin aku lagi dong. Sakit, tolongin gue toh, teriakku sambil mencoba untuk menahan siksaan rasa sakit yang tengah aku rasakan saat ini. Ya ampun Za, kenapa jadi begini sih? Di antara ekspresi ketidaktegaan yang terlihat di wajah Minto segera memeluk tubuhku dan menahan pergerakanku yang mulai tidak terkendali. Sungguh, saat ini aku seperti merasakan tubuhku ini seperti dihujami oleh tusukan dari jarum-jarum yang terasa sangat panas. Enggak seharusnya kita mulai semua ini, Za. Ini salah, gumam Minto dengan suaranya yang terdengar parau. Ingin rasanya saat ini aku membantah perkataan Minto tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan langkah yang telah kami ambil ini, karena aku percaya bahwa langkah yang telah kami ambil ini adalah sebuah langkah awal untuk mendapatkan jawaban dari apa yang telah menjadi tujuan utama kami dalam melakukan perjalanan ini. Tapi kini, di antara rasa sakit yang mendera seluruh bagian tubuhku ini, keinginanku yang ingin mengatakan perkataan itu kepada Minto kini hanya menjadi sebuah keinginan tanpa sebuah realisasi. Tolong antar gue ke kamar mandi, tolong. Selepas dari perkataan yang terucap dari mulutku tersebut, Minto kini memapahku menuju ke kamar mandi. Dan setibanya kami di kamar mandi, Minto membiarkanku untuk meringkuk di sudut kamar mandi. Tolong guyurkan air ke tubuh gue, sumpah, gue udah gak tahan lagi. Ya Tuhan, Za, apa yang sebenarnya telah menimpa kamu ini? Gumam Minto dengan linangan air mata yang mengenai kelopak matanya. Dan kini di antara rasa tega dan tidak tega, Minto mulai menciduk air, lalu mengguyurkannya ke seluruh tubuhku ini. Hingga akhirnya, di saat Minto kembali mengguyurkan air ke tubuhku ini, keberadaan dari suara kumandang azan yang kini sudah tidak terdengar lagi, seakan menghilangkan rasa sakit di seluruh tubuhku ini. Mendapati kenyataan tersebut, kini aku hanya bisa terkapar dalam rasa lemas di lantai kamar mandi. Za, sebenarnya apa yang belum kami ketahui dari ritual yang telah kamu lakukan itu, Za? Sebuah pertanyaan yang terucap dari mulut Minto kini mengiringi pergerakanku yang tengah berganti pakaian. Di antara sorot matanya yang terlihat tajam dalam menatap halaman rumah, kini seperti mempertegas akan keseriusan dari pertanyaan Minto tersebut. Jujur sama aku, Za, perjanjian apa yang sebenarnya telah kamu buat dengan Bawodo itu? Tanya Minto kembali seraya menatap ke wajahku, masih dengan sorot matanya yang tajam. Sumpah aku gak ngikat janji apa-apa dengan Bawodo. Tapi apa, Za? Gue masih penasaran dengan sketsa wajah yang telah gue lihat sewaktu gue melakukan proses ritual mandi, Apa sebenarnya maksud dari semuanya itu? Jawabku lalu berpaling dari tatapan Minto. Entah kamu bodoh atau kamu emang pura-pura bodoh, Za. Buka pikiran kamu, Za. Buka mata kamu. Semua yang kamu lihat itu tumbal, Za. Tumbal dari ritual yang telah kamu lakukan itu. Perkataan yang terucap dari mulut Minto tersebut kini seperti menumpahkan rasa kekesalannya. Dan kini di antara ekspresi wajahnya yang menegang, terlihat Minto mengepalkan jari jemari tangannya. Persetan dengan tumbal, persetan dengan semua omong kosong kalian itu. Kalian semua itu selalu berpikiran klinik dan mempercayai segala sesuatu yang belum pasti. Benar-benar keras kepala kamu, Za. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Minto tersebut kini, secara tiba-tiba
Minto mencengkeram kaos yang aku kenakan pada bagian lehernya, dan kini di antara tubuhnya yang bergetar hebat, kepalan tangan Minto terlihat terangkat meninggi dan siap untuk mendarat di wajahku. Ini bukan lagi mengenai teror makhluk halus dan Hesti, Za. Ini sudah menyangkut nyawa kami. Nyawa teman-teman kamu, Za, ujar Minto dengan rasa geram. Dan sepertinya Minto sudah tidak bisa lagi untuk menahan rasa kesalnya. Dan kini di antara kepalan tangan Minto yang telah siap untuk mendarat di wajahku, terlihat kehadiran lelaki tua yang memasuki ruangan kamar. "Ada apa ini?" tanya lelaki tua itu dengan menunjukkan ekspresi kebingungannya. Mendapati hal tersebut, Minto yang semula berkeinginan untuk mendaratkan kepalan tangannya di wajahku, kini nampak mengurungkan keinginannya itu. "Dari tadi saya dengar suara ribut-ribut, tapi maaf saya tidak bisa ninggalin teman kalian. Oh ya, kita belum sempat berkenalan. Siapa nama kamu, Dek?" ujar lelaki tua itu kembali. "Reza, Pak. Apakah Bapak yang bernama Pak Suko?" jawabku dan balik bertanya. Kini begitu mendapati pertanyaanku tersebut, terlihat lelaki tua tersebut menganggukkan kepalanya. "Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan, Dek Reza?" tanya Pak Suko dengan tenang. Tapi di antara ketenangan yang tengah diperlihatkan oleh Pak Suko, aku bisa menilai bahwa Pak Suko ini bukanlah sekedar orang tua biasa. Sebelum saya kembali bertanya, ada yang ingin terlebih dahulu saya beritahukan kepada Dek Reza. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Pak Suko terdiam sejenak dan memejamkan matanya, seperti selayaknya seseorang yang tengah berpikir dengan keras. "Dek Reza, suatu saat nanti kamu akan menemukan jawaban atas semua keraguanmu itu. Dan kamu juga akan melihat apa yang tidak ingin kamu lihat, serta akan merasakan apa yang tidak ingin kamu rasakan." Sejujurnya saat ini aku sama sekali nggak ngerti akan maksud dari semua perkataan Pak Suko tersebut. Tapi kini begitu melihat Pak Suko yang melemparkan senyumnya kepadaku, aku bisa menduga kalau Pak Suko bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranku ini. Seperti layaknya Mbah Wodo. Ini yang dinamakan dengan ilmu penerawangan, Dek Reza. Oh ya, sekarang coba jelaskan kepada saya apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan kini di antara tatapan mata Pak Suko yang menatap wajahku, aku mulai menceritakan kepada Pak Suko tentang prosesi ritual yang telah aku jalani, serta peristiwa aneh yang telah aku dan Indra alami. Rupanya semuanya itu sudah dimulai, dan kamu akan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu, Dek Reza. Maksud Pak Suko apa? Tanyaku dalam rasa bingung. Apa yang telah kamu lihat dalam prosesi ritual itu adalah harga yang harus kamu bayar dari prosesi ritual yang telah kamu jalani itu. Dan sebuah tumbal sudah menjadi awal dari perjanjian kamu dengan kekuatan yang tidak kasat mata itu. Sebuah tumbal, Pak? Ujarku seraya berusaha untuk tidak mentertawai pemikiran Pak Suko ini. Iya, percaya atau tidak percaya, semuanya ini sudah dimulai, ucap Pak Suko dengan menunjukkan ekspresi penyesalannya. Di mana teman-teman saya yang lain, Pak? Tanyaku kepada Pak Suko. Dan kini begitu mendapati pertanyaanku tersebut, Pak Suko mengajak aku untuk berjalan keluar dari dalam kamar. Pikiranku kini menerawang jauh seiring dengan langkah kaki ini yang mengikuti pergerakan dari Pak Suko yang tengah berjalan. Hingga akhirnya, di saat langkah kakiku ini terhenti di depan salah satu kamar yang pintunya masih tertutup rapat, terlihat Pak Suko mengarahkan pandangannya ke wajahku, seakan-akan memberikan aku sebuah isyarat yang mempertanyakan akan kesiapanku untuk memasuki kamar yang berada tepat di hadapanku ini. Dan kini di antara anggukan kepala yang aku lakukan, tangan Pak Suko dengan sangat perlahan mulai membuka pintu kamar tersebut, lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Di antara pandangan Pak Suko yang kembali menatap ke arah wajahku, sempat muncul keraguan di hatiku ini untuk memasuki kamar. Dan entah mengapa kini aku merasa bahwa ada sesuatu yang kurang baik tengah menanti aku di dalam kamar. Masuk, Dek Reza?
Tempat apa ini? Tanyaku dalam hati seraya memasuki kamar. Dan kini setibanya aku di dalam kamar, kegelapan yang menyelimuti ruangan kamar mulai menghadirkan sebuah kejutan. Dengan terlihatnya seseorang yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Ya Tuhan, siapa itu? Tepukan tangan Minto yang aku rasakan di bahuku ini kini menyadarkanku untuk segera berjalan, menghampiri keberadaan seseorang yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Hingga akhirnya, di saat tatapan mataku ini, kini memandang secara jelas wajah dari seseorang yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Tiba-tiba saja, detak jantungku ini seperti terhenti sejenak, karena merasa tidak percaya dengan apa yang tengah aku lihat saat ini. Ini gak mungkin. Ya Tuhan, gak mungkin. Ini bukan mengenai mungkin dan gak mungkin lagi, Apa yang ada di depan matamu ini adalah sebuah kenyataan, ujar Minto seraya mencengkram jari-jari tangannya di bahuku. Tapi entah harus merespon dengan kalimat apa atas keberadaan seseorang yang kini terbaring di hadapanku ini. Andaikan memang tumbal dari ritual yang aku lakukan itu memang ada, lantas apakah sosok seseorang yang tengah terbaring di hadapanku ini adalah bagian dari beberapa sketsa wajah yang telah aku lihat secara sama di dalam riak air? Di antara pertanyaan yang terus menggelitik logika berpikirku ini, kini dengan tangan yang gemetar, aku menyentuh tubuh tersebut dan merasakan adanya tanda-tanda kehidupan di antara tubuhnya yang terasa dingin. Dra, bangun Dra, ini gue Reza Dra, bangun. Mimpi buruk kita udah berakhir Dra, teriakku seraya mengguncang-guncang tubuh Indra. Ujar Minto seraya mencoba untuk meredakan gejolak emosi yang aku rasakan saat ini. Dan kini di antara respon dingin yang tengah diperlihatkan oleh Indra tanpa aku sadari, baru kali ini aku meneteskan air mata untuk sebuah arti persahabatan. Ya, seperti ini gue merasa seperti telah kehilangan seseorang yang selama ini telah menjadi sahabatku dalam mengarungi suka dan duka kehidupan. Maafin gue Indra, maafin gue udah melibatkan lu dalam pencarian ini. Gue mohon bangun Indra, bangun. Sabar Reza, kamu harus tenang, ucap Pak Suko mencoba menenangkanku. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Indra, Pak? Tanyaku dan berharap adanya sebuah jawaban yang bisa menenangkan kekhawatiranku ini. Saya belum tahu, Reza. Justru itu yang saya ingin cari tahu, jawab Pak Suko dengan jujurnya. Mendapati jawaban Pak Suko yang penuh dengan ketidakpastian tersebut, kini ingatanku kembali teringat akan sosok Mas Dikin yang sampai dengan saat ini belum aku lihat keberadaannya di rumah Pak Suko ini. Teman saya yang satu lagi di mana, Pak? Tanyaku dengan harapan bahwa apa yang telah menimpa Indra ini tidak terjadi pada diri Mas Dikin. Oh, Dek Dikin, dia sedang mencari sesuatu yang saya butuhkan untuk ritual yang akan saya lakukan nanti malam, jawab Pak Suko seraya mengajak aku dan Minto untuk keluar dari dalam kamar, lalu berjalan menuju ke ruang tamu. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan saya dan Indra, Pak? Soalnya Minto gak mau menceritakannya. Aku bukannya gak mau untuk menceritakannya, Soalnya tadi itu aku melihat kondisi kamu itu masih labil, makanya aku menahan diri untuk gak menceritakannya. Sudah, jangan bertengkar lagi, ujar Pak Suko dengan mengembangkan senyumnya. Dan kini setelah sedikit berbasa-basi dalam pembicaraan yang keluar dari topik permasalahan, Pak Suko mulai menceritakan tentang apa yang telah aku dan Indra alami. Mulai dari berawalnya kedatangan Minto dan Mas Dikin, sampai dengan proses pencarianku dan Indra yang hampir memakan waktu 2 hari lamanya. Hah? 2 hari, Pak? Gumamku dalam rasa tidak percaya. Kenapa Reza terkejut? Tanya Pak Suko begitu melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajahku. Soalnya gini, Pak, yang saya rasakan itu, saya hanya mengalami kejadian itu hanya beberapa jam saja, Pak. Walaupun memang aneh. Aneh bagaimana, Tanya Minto. Aku merasa waktu berjalan dengan normal, Tok. Tapi yang membuat aku heran adalah kegelapan kawasan hutan ini sangat terasa lama. Hingga akhirnya, ketika cahaya pagi datang, kami tertidur kelelahan di pinggir jalan.
Pinggir jalan? Iya Tok, pinggir jalan. Memang ada yang aneh apa Tok? Kami itu udah bolak-balik mencari keberadaan kamu dan Indra, Za. Dan juga mencari keberadaan dari rumah Mbak Wodo. Tapi kami tidak menemukan keberadaan kalian. Hingga akhirnya, di saat kami merasa udah putus asa, tanpa sengaja kami menemukan kalian tengah terbaring di tempat di mana kita mendapati motor Hesti terparkir. Padahal seingat aku, kami itu udah melewati tempat motor Hesti terparkir itu beberapa kali. Apakah lu menemukan rumah Mbak Wodo juga, Tok? Enggak, Za. Rumah orang tua Ana itu sepertinya lenyap di telan bumi. Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini terlihat kehadiran istri Pak Suko yang menghidangkan 3 gelas kopi panas di atas meja. Terima kasih Bu, ucap Minto dan berbalas dengan senyuman istri Pak Suko. Dan kini setelah berbasa-basi sebentar, terlihat istri Pak Suko berjalan pergi meninggalkan kami. Aneh, ucapku pelan, seraya mengambil segelas kopi panas, lalu meminumnya secara perlahan. Aneh bagaimana, Dek Reza? Tanya Pak Suko yang sepertinya merasa penasaran atas perkataanku tersebut. Tapi belum sempat aku menjawabnya, Pak Suko kembali melanjutkan perkataannya. Semuanya itu bisa saja terjadi jika Tuhan memang berkehendak. Maaf Pak Suko, teman saya ini agak susah untuk menerima hal yang berbau gaib, ucap Minto dan berbalas dengan anggukan kepala Pak Suko. Kalau boleh saya bertanya, apakah kamu tidak merasa takut dengan semua yang telah kamu alami selama ini, Dek Reza? Tanya Pak Suko seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. Bukan begitu Pak Suko, tolong jangan salah mengerti. Saya bukannya nggak takut dengan apa yang telah saya alami selama ini. Sejujurnya, saya takut karena saya masih manusia juga. Tapi apa? Takut bukan berarti membutakan pemikiran saya ini. Karena menurut saya Pak, setiap kejadian aneh yang terjadi di alam semesta ini tidak selalu terhubung dengan hal-hal yang berbau gaib. Masuk akal. Menarik. Saya bisa menerimanya. Tapi sebenarnya, kalau menurut saya, Dek Reza ini sebenarnya mempercayai hal yang gaib. Tapi Dek Reza merasa ragu dengan apa yang telah Dek Reza lihat dan rasakan. Dan karena keraguan yang Dek Reza rasakan itu, maka Dek Reza mencoba untuk mencari jawaban yang lebih masuk akal ketimbang langsung mempercayai akan hal yang berbau gaib. Tapi sayangnya, dalam proses pencarian jawaban itu, Dek Reza lupa akan kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Terlihat Pak Suko mengembangkan senyum begitu melihat aku yang mencoba untuk memahami perkataannya. Kita sama-sama tidak tahu seberapa besar kekuatan yang makhluk gaib itu miliki. Begitu juga dengan makhluk gaib itu sendiri. Dan sekarang, kamu sedang menghadapi salah satu bentuk kekuatan yang tidak kasat mata itu, ucap Pak Suko dan berbalas dengan kesepahamanku atas penjelasan Pak Suko tersebut. Dan kini, di antara perbincangan yang terus berlangsung, samar-samar terdengar suara kumandang azan dari kejauhan yang menandakan bahwa waktu sholat maghrib telah tiba. Dan entah mengapa kini seiring dengan suara kumandang azan yang terdengar tersebut, aku sama sekali tidak merasakan adanya rasa sakit di tubuhku ini. Dan sepertinya apa yang tengah aku rasakan saat ini kini telah memancing pandangan Minto terarah kepadaku. Lebih baik kalian sholat maghrib dulu, saran Pak Suko kepada kami tanpa beranjak dan melakukan apa yang telah disarankannya tersebut. Ayo Tok, ajakku kepada Minto. Entah mengapa kini muncul keinginan aku untuk melaksanakan sesuatu yang sangat jarang aku lakukan. Tumben Za, jawab Minto sambil tersenyum kecil, lalu mengajak aku menuju ke tempat wudhu. Tapi kini di saat aku melakukan wudhu, keanehan yang lain pada tubuhku ini kembali terjadi. Entah mengapa kini aku merasakan keberadaan dari air wudhu yang telah membasahi wajahku kini laksana sebuah air panas yang terasa membakar kulit wajahku ini. Bersambung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Reza? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih @metamorphosis 2015. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah sejauh ini menyimak kisah cerita malam di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.